Selamat datang, kita langsung aja nih kupas tuntas soal komunikasi kerja yang efektif. Hari ini sumber kita bab 2 dari buku The First Minute, karyanya Chris Fanning. Betul, fokusnya ke teknik yang namanya framing ya. Iya, framing. Gimana caranya cuma dalam katakanlah 15 detik pertama kita bisa membingkai percakapan biar jelas arahnya. Tujuannya jelas sih, biar pesan kita sampai, ringkes, dan ya dapat hasil yang kita mau di kerjaan. Sering banget kejadian kan kita langsung nyerocos aja gitu, asumsinya lawan bicara udah ngerti konteksnya. Persis, kayak cerita si Steve di buku Fanning itu. Udah ngomong panjang lebar soal teknis, baru menit ke-10 ketahuan kalau inti masalahnya proyek penting bisa telat sebulan. Wah, itu sih buang-buang waktu banget ya. Bikin frustrasi juga pasti. Makanya framing ini jadi kunci, biar nggak ada miskomunikasi kayak gitu. Mencegal asumsi liar lah istilahnya. Nah, Fanning kan menyoroti nih beberapa masalah umum yang bikin komunikasi nggak efektif. Iya, kayak kurang konteks, atau tujuan ngomongnya nggak jelas. Atau malah muter-muter ya. Iya. Bertele-tele, atau yang lebih parah, nyampur aduk banyak topik sekaligus. Bikin pusing yang dengerin. Betul, otak lawan bicara jadi kerja keras nebak-nebak. Ini arahnya mau kemana sih? Pernah ngalamin kan Anda? Pasti pernah. Nah, disitulah framing ini masuk. Katanya cuma butuh 15 detik ya. Iya, 15 detik buat nyiapin audiens kita. Kasih tahu mereka, ini topiknya apa, kenapa kita ngomong sama mereka, dan intinya apa. Biar mereka nggak bikin asumsi sendiri gitu ya. Dan pesan kita diproses dengan benar dari awal. Tepat sekali. Jadi nggak ada lagi tuh salah filter di otak mereka. Oke, 15 detik buat 3 hal penting. Apa aja tuh komponennya? Yang pertama, Fanning bilang konteks. Kenapa ini penting banget? Padahal kadang rasanya udah jelas kan topiknya buat kita. Nah, justru itu jebakannya. Asumsi. Kita nggak bisa berasumsi lawan bicara sepikirian. Jadi sebutin aja secara jelas. Misalnya, ini soal proyek LT10 ya, atau ini terkait laporan pemasaran yang Anda kirim kemarin. Oh, jadi biar nggak ada keraguan sedikit pun ya. Biar nggak ada yang mikir, loh saya kira bahas yang lain. Betul, menghilangkan ambiguitas dari detik pertama. Sip. Komponen kedua, niat atau intent. Ini nih yang kayaknya sering kelewat. Justru ini krusial banget. Niat ini nentuin gimana informasi kita bakal diterima. Apa kita butuh bantuan? Atau minta mereka ambil tindakan? Atau perlu keputusan cepat? Bisa juga cuma sekedar info aja kan, FYI gitu. Atau mungkin cuma mau cerita pengalaman. Bener juga. Kalau niatnya nggak jelas dari awal, lawan bicara bingung. Ini saya mesti ngapain ya dengerin ini? Ingat contoh Emma sama Daniel di buku, itu kan jadi kayak roller coaster percakapan gara-gara niatnya nggak clear. Bener juga, jadi mending langsung to the point soal niatnya ya. Kayak, saya butuh saran Anda soal ini. Atau, ada info penting nih yang perlu Anda tahu. Atau sesimpel, bisa bantu saya sebentar? Udah jelas arahnya. Oke. Jadi, niat itu kayak ngasih label ya ke informasinya. Dengerin ini buat bantu, atau dengerin ini buat ambil keputusan. Masuk akal banget. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu pesan kunci. Intinya, atau kalau pakai istilah Fanning, BLUF, bottom line up front, poin utamanya di depan. Nah ini kadang rasanya aneh ya, kayak ngasih tahu ending film di awal gitu. Apa nggak malah jadi nggak menarik? Justru itu kekuatannya dalam konteks kerja. Kayak contoh mekanik di buku itu loh. Dia langsung ngasih tahu, biayanya sekian, waktunya sekian hari. Bukan cerita dulu soal kerusakan mesinnya A sampai Z. Oh iya. Jadi otak kita lebih gampang proses detail kalau udah tahu intinya apa dari awal. Betul. Jadi contohnya bisa kayak, kayaknya kita bakal telat nih dari deadline. Atau, kabar baik, kita baru aja dapat klien Davison Group. Langsung jelaskan signifikansinya. Oke, kebayang sekarang. Terus gimana cara gabungin ketiganya biar tetap di bawah 15 detik itu? Kan kedengarannya banyak ya? Kuncinya di pemilihan kata yang pas dan ringkas. Kita balik lagi ke contoh Steve tadi. Kalau dia pakai framing, bisa jadi jauh lebih baik. Gimana tuh jadinya? Mungkin gini, hai, ini soal pengujian proyek LT10 ya, konteks. Saya butuh bantuan Anda nih, niat. Soalnya kayaknya kita bakal lewat tenggat waktu deh. Pesan kunci. Singkat, padat, jelas. Wah, beda banget ya rasanya. Jauh lebih efektif. Contoh lain yang soal kebijakan IT itu juga bagus. Iya, yang itu kan saya lagi review kebijakan IT baru, konteks. Saya butuh Anda ambil tindakan ya, niat. Soalnya firewall kita udah nggak sesuai standar kepatuhan nih.
Bener-bener nggak ada ruang buat bingung, langsung tahu mesti ngapain. Nah, tapi kan kadang kita perlu bahas lebih dari satu hal ya dalam satu kesempatan. Gimana tuh? Nyampur banyak topik tanpa struktur jelas, itu resep pasti bikin orang bingung. Tandanya kita punya lebih dari satu topik tuh apa biasanya? Biasanya kalau konteksnya beda-beda tiap poin, atau niatnya beda. Misalnya poin pertama butuh saran, poin kedua butuh keputusan, atau pesan kuncinya beda dan butuh respons yang beda juga. Itu udah tanda ada multi-topik. Terus gimana cara ngatasinnya? Apa kita ulang framing buat tiap poin? Strateginya cerdas nih dari Fanning. Bikin framing ringkasan dulu di paling awal. Sebutin ada berapa topik dan intinya secara singkat banget. Oh, kayak daftar isi lisan gitu ya? Iya, betul. Misalnya gini, saya mau bahas 3 hal nih. Konteks ringkasan, pertama butuh saran soal pengiriman, terus ada 2 keputusan soal nominasi Dave, sama rencana cuti saya. Niat dan pesan kunci ringkasan. Oke, jadi ngasih gambaran besar dulu. Terus habis itu? Nah, habis itu baru dibahas satu persatu topiknya. Dan yang penting, tiap mau masuk topik baru, mulai lagi pakai framing spesifik buat topik itu. Jadi selesaikan dulu soal pengiriman, pakai framingnya, baru masuk ke nominasi dev, pakai framingnya sendiri, gitu seterusnya. Sip. Jadi audiens bisa fokus ke satu hal dulu, baru pindah ke berikutnya. Nggak kecampur-campur informasinya. Betul, membantu banget buat memproses informasinya secara terpisah dan terstruktur. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari bab 2 ini, intinya framing itu soal gimana kita ngasih kejelasan dan efisiensi di detik-detik paling awal percakapan. Yap, kasih konteks, niat, sama pesan kunci dalam 15 detik pertama. Itu fondasinya komunikasi kerja yang efektif. Bahkan kalau topiknya banyak pun, struktur ini bisa bantu banget ya. Hemat waktu, cegah salah paham. Bener-bener powerful. Dan ini bukan sekedar teknik loh, menurut saya ini juga soal respek ke waktu dan perhatian orang lain. Investasi kecil di awal, tapi dampaknya bisa besar buat kejelasan dan kolaborasi. Menarik banget. Nah, sekarang mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana kalau besok Anda coba sengaja pakai framing ini? Mungkin di satu email penting atau pas mau ngobrol singkat sama rekan kerja. Coba amati deh, apa ada bedanya? Perubahan kecil di menit pertama itu, siapa tahu bisa bikin perbedaan besar ya buat hasil interaksi kita. Bisa jadi, patut dicoba. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini ngasih ide segar dan wawasan berharga buat Anda semua. Sampai ketemu lagi di kupasan berikutnya.